있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Hiperalimentasi. Pengertian hiperalimentasi adalah konsep hiperalimentasi sendiri sebagai infus jangka panjang yang berasal dari larutan protein yang mengandung glukosa dengan konsentrasi tinggi, vitamin, elektrolit, dan insulin. Hiperalimentasi disebut sebagai nutrisi parenteral total. Gejala hiperalimentasi: demam menggigil, lebih sering buang air kecil, kebingungan, perubahan denyut jantung, otot lemah atau berkedut, sakit perut, haus serta muntah. Pemeriksaan fisik dan penunjang hiperalimentasi. Pada pemeriksaan fisik, dokter akan memeriksa tinggi badan dan berat badan. Dokter juga akan memeriksa tanda-tanda vital, termasuk denyut nadi, suhu tubuh, tekanan darah, dan laju pernapasan. Hal ini penting diketahui mengingat gangguan makan juga mengganggu beberapa fungsi tubuh yang terkait dengan tanda vital tersebut. Kemudian, dokter akan memeriksa perut, kondisi kulit, serta rambut. Dokter bisa melakukan evaluasi ini dengan mewawancarai pasien atau screening melalui pengisian kuesioner dengan penilaian khusus untuk menilai gejala pasien. Beberapa jenis kuesionernya meliputi Eating Disorder Inventory, kuesioner SCOFF, Eating Attitudes Test, atau Eating Disorder Examination Questionnaire. Guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan meliputi tes laboratorium, pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, tiroid, gigi, EKG, dan tes urin. Ada kalanya dokter juga menyarankan pemeriksaan dengan sinar X untuk mengetahui masalah tulang yang bisa jadi tanda anoreksia atau bulimia. Cara kodifikasi ICD-9 dan 10 pada penyakit hiperalimentasi yang artinya nutrisi parenteral total. Pertama, kita mencari di ICD-10 volume 3 pada letem H untuk penyakit hiperalimentasi. Hiperalimentasi mendapatkannya hiperalimentasi spesifik NNC pada kode E67.8 di halaman 329. Untuk memastikannya, kita buka ICD-10 volume 1 pada kode E67.8. Apakah terdapat penyakit hiperalimentasi? Kita cari di letem E. E67.8 Other Specific Hiperalimentasi pada halaman 268 dan terbukti bahwa penyakit hiperalimentasi benar ada. Kemudian kita mencari tindakannya yaitu gastroskopi. Kita mencari di ICD-9 di bagian belakang pada letem G. Gastroskopi NNC pada kode 44.113 pada halaman 346. Untuk memastikannya kembali, kita buka ICD-9 di bagian depan pada kode 44.13.
44.13, yaitu oter gastroskopi pada halaman 120. Pengertian obesitas. Obesitas adalah kelebihan sel lemak terutama dalam jaringan subkulutan. Berat badan 20% di atas berat badan ideal berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Gejala obesitas. Gejala obesitas bukan sekadar berat badan lebih atau overweight. Obesitas tidak ditandai dengan nilai indeks massa tubuh atau IMT 30 atau lebih mudah atau banyak berkeringat, mengumpulkan lemak di beberapa area tubuh, mudah lebih lelah, dan nyeri sendi. Pada anak-anak, obesitas umumnya ditandai dengan penumpukan lemak di bagian payudara, sesak ketika melakukan aktivitas fisik, dan gangguan pernapasan. Pemeriksaan fisik dan penunjang obesitas. Sebagai langkah awal, dokter akan bertanya tentang riwayat kesehatan dan faktor risiko yang dimiliki pasien. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, meliputi berat dan tinggi badan, lingkar pinggang, tekanan darah, dan irama jantung. Pemeriksaan berikutnya adalah menghitung indeks massa tubuh pasien. Indeks dapat diketahui dengan menghitung tinggi dan berat badan pasien. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara pencarian kode pada penyakit obesity. Pertama, kita sediakan ICD-10 volume 3. Pertama-tama kita cari letem O. Letem O pada halaman 482. Nah, di sini obesity dengan kode, ketemu obesity dengan kode E66.9. Nah, untuk pembuktiannya kita buka pada ICD-10 volume 1. Kita cari letem E, akan ketemu pada halaman 268. Di sini ada, maka dia terbukti. Setelah itu untuk mencari tindakannya kita buka ICD-9. Tindakannya yaitu dengan EKG dengan kode 89.52 pada halaman 320. Untuk pembuktiannya kita buka pada halaman depan. Terdapat pada halaman 249. Amyloidosis E85.9 adalah penyakit langka yang terjadi akibat penumpukan zat amyloid di jaringan tubuh. Amyloid sendiri merupakan protein yang diproduksi di sumsum tulang dan dapat disimpan di jaringan atau organ tubuh. Gejalanya ada beberapa gejala. Yang pertama ada lelah dan lemas, yang kedua sendi terasa nyeri, yang ketiga kulit menebal atau mudah memar, yang keempat lidah bengkak, yang kelima tangan dan kaki kesemutan atau mati rasa, yang keenam denyut jantung tidak teratur, yang ketujuh sesak napas, yang ke-8 tungkai membengkak, yang ke-9 diare dan BAB berdarah.
Yang ke-10, berat badan dan turun drastis. Pemeriksaan fisik dan penunjang amiloidosis. Untuk mendiagnosis amiloidosis, dokter akan menanyakan gejala, riwayat kesehatan pasien dan keluarganya. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik lengkap. Selanjutnya, dokter akan meminta pasien menjalani beberapa tes penunjang seperti 1. Tes darah dan urin. Tes darah dan tes urin dilakukan dengan cara memeriksa sampel darah dan urin pasien. Tes ini bertujuan untuk melihat keberadaan protein abnormal di dalam darah dan urin, serta melihat fungsi kelenjar tiroid dan organ hati. Kedua, biopsi. Biopsi dilakukan dengan cara mengambil sampel jaringan dari bagian tubuh yang dicurigai mengalami amiloidosis. Untuk melihat keberadaan amiloid, sampel bisa diambil dari jaringan, lemak di perut, sumsum tulang, dan terkadang dari mulut atau rektum. Ketiga, USG atau ultrasonografi. Pemindaian dengan USG bertujuan untuk mengetahui tingkat keparahan amiloidosis, terutama di organ hati. Keempat, ekokardiogram. Proses ekokardiogram dilakukan untuk melihat fungsi struktur jantung dan mendeteksi amiloidosis yang terjadi di jantung. Kelima, tes genetik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah amiloidosis berkaitan atau disebabkan oleh kelainan genetik. Tata cara kodifikasi ICD-9 dan 10 pada penyakit amiloidosis. Diagnosis amiloidosis artinya penumpukan zat amiloid di jaringan tubuh. Mencari ICD-10 volume 3 pada item A untuk amiloidosis. Kemudian cari amiloidosis dan terdapat pada halaman 43 dengan kode E85.9. Kita pastikan lagi di volume 1 pada kode E85.9. Pada halaman 277 apakah terdapat amiloidosis tersebut, dan terbukti bahwa penyakit itu benar ada di halaman tersebut. Lalu mencari di ICD-9 pada halaman belakang dengan item E. Saya menemukan untuk tindakannya adalah EKG di halaman 320. Tertulis EKG see also electrodiagram pada kode 89.52. Kita pastikan lagi di ICD-9 di halaman depan dengan kode 89.52, halaman 245 apakah terdapat EKG. Ternyata benar di halaman tersebut ada tindakan EKG.